Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Waktu berjalan, jamaah sekalian, kita malam ini sudah masuk malam yang keempat. Mudah-mudahan dengan sebuah umur, tidak hanya umur, tapi juga Allah karuniakan sehat walafiat, sehingga proyek Allah dalam satu bulan ini bisa kita laksanakan dengan sempurna. Kenapa kita perlu berdoa panjang umur? Karena tidak ada jaminan kita ini akan bisa menuntaskan satu bulan ke depan. Berpuasa, salat malam seperti ini, iktikaf, baca Quran, apalagi kemudian kita dalam kondisi tidak sehat. Makanya doa panjang umur sekaligus masuk pula doa mudah-mudahan sehat walafiat. Sebab kalau sehat kita bisa puasa, tapi kalau tidak sehat kita ngutang masa ini. Kalau sakit kita juga tidak bisa datang ke masjid. Kalau sakit tidak sehat kita juga tidak bisa membaca Al-Quran dengan tenang. Kalau sakit kita juga tidak bisa berlama-lama di masjid. Peluang-peluang amal saleh untuk melaksanakan proyek Allah di bulan Ramadan ini tidak bisa kita laksanakan. Sekali lagi, mumpung kita di rumahnya Allah di bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan semua optimis, panjang umur dan sehat walafiat insyaallah. Amin Allahumma amin. Ayat yang dibaca tadi oleh Ustaz Saiful mengingatkan kepada kita untuk pandai-pandai kita mengevaluasi diri tentang masalah waktu. Coba lihat 4 malam, ini malam ke-5, malam ke-4 sekarang. Begitu cepatnya waktu. Dan Allah bersumpah dengan waktu ini cukup banyak. Wal fajr wal layalin 'ashr, demi waktu fajar, waktu subuh besok. Mudah-mudahan subuh kita besok tak seramai ini pula insyaallah. Berarti kita komitmen dengan sumpah Allah. Waktu wal layalin 'ashr, demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Atau mudah-mudahan juga panjang umur, jadi dengan ditakdirkan boleh bisa melaksanakan ibadah haji nanti. Ini juga masalah waktu. Kemudian duha. Ada apa dengan duha itu? Ini sinyal dari Allah, dengan ketika beraktivitas di waktu pagi itu sempatkan sujud rukuk walaupun hanya 2 rakaat salat duha. Biar pekerjaan kita ini sampai ketemu dengan sore diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Terus sumpah terakhirnya Allah kepada kita wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu itu sendiri, sesungguhnya manusia dalam menggunakan waktu ini semuanya merugi. Monggo Bapak evaluasi 3
waktu berjalan, tinggal 27 ke depan. Kira-kira puasa saya diterima tidak di hari ini? Kira-kira puasa saya ini sempurna tidak? Kira-kira salat malam saya ini khusyuk atau tidak? Betul-betul saya menyatu tidak dengan Allah? Quran yang saya baca ini, dan Allah sudah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Sepakat para ulama, zikir terbaik di bulan Ramadan itu adalah zikir baca Quran. Sudah berapa juz kita baca? Jangan-jangan tidak tersentuh sama sekali. Ramadan selain identik dengan puasa, juga identik dengan Al-Quran, masyarakat muslim. Bahkan kalau jenengan ingin berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, itu sangat berbanding lurus dengan komitmen kita akrab dengan Al-Quran. Makanya Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu digandingkan dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Isinya dari Allah. Mustahil orang akan bisa berjumpa dengan Al-Qadar kalau hari-hari Ramadan tidak pernah menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran. Evaluasi masyarakat muslimin. Jangan sampai nanti ayat-ayat terakhirnya ketika dibaca oleh Syekh tadi, ya laitani qaddamtu li hayati. Alur celaka aku ini. Dari apa yang telah aku perbuat di muka bumi ini. Ramadan lewat begitu saja tapi tidak punya makna. Quran pun tidak pernah saya baca. Kalau baca hanya ngejar target saja. Ruhnya tidak nyampe ke hati saya. Salat malam terasa tersiksa, beban, tidak menikmati salat malam itu. Evaluasi masyarakat muslimin. Karena nanti toh ujung-ujungnya kita di dunia ini, saudara sekalian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Dan Ramadan momentum bagi kita untuk mengevaluasi diri. Saudara, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi riwayat Ahmad bin Maimun. Imam Al-Baihaqi mengangkat hadis ini, dan para ulama-ulama menyepakati akan sahihnya hadis ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini balik lagi, semuanya berbicara masalah waktu, memanage waktu. Karena hidup kita ini dihadapkan dengan waktu. Apa kata Nabi? Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ayo perhatikan 5 hal sebelum datangnya 5 hal juga. Rebut 5 hal penting sebelum nanti kalian tergagalkan dengan hal-hal yang membuat kita terpuruk dalam hidup ini. Apa kata Nabi? Yang pertama, hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum kita mati. Bapak, Ibu, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Coba lihat kanan kiri atau sedikit menghayal, Pak. Mungkin sebagian dari saudara kita, keluarga kita, tahun lalu bersama dengan kita. Tapi tahun ini mereka dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am, kata Nabi, hum sabiqun wa nahnu lahiqun. Sepintas mereka mendahului kita, tapi pada akhirnya kita akan musuh juga, kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap yang bernyawa itu, apalagi kita manusia, dha'iqah dauq, akan merasakan yang namanya kematian. Dan ingat, maaf saya lihat banyak orang tua juga di sini, Bapak. Ini sudah sepantasnya bagi kita hidup ini untuk menjadikan masjid rumah kedua kita. Nabi sudah menyampaikan kepada kita a'mar ummati, karena rata-rata umur umatku ini rata-rata itu antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Kalau sudah ada di antara kita kepala 7 itu bonus dari Allah, berarti Allah masih cinta kepada kita untuk terus memakmurkan dunia ini. Tinggal kita bertanya, Pak, 70 tahun saya semakin dekat tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah masih bonus waktu memperbanyak sama kita, masalah kita. Yang repot 70 tahun gangguan, 70 tahun tersinggungan, 70 tahun banyak musuhnya.
70 tahun tidak punya wibawa di mata anak dan cucunya. Ini kita takuti ya mereka. 70 tahun ini bukan HP terus, Pak. Bukan Quran jemaah sekalian. Evaluasi ini. Hayat kakak, mumpung kita masih hidup. Apalagi berada di bulan Ramadan seperti ini jemaah sekalian. Kesempatan hidup kita manfaatkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa faragaka qabla syughli, masa senggangmu. Sebelum nanti kita akan disibukkan Pak dengan masa-masa di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya merasakan sekali masyarakat sini. Saya sebelum Ramadan Bapak terbiasa tiap hari minimal 1 juz baca Quran. Kalau Ramadan seperti ini, saya sekarang sudah juz yang 17. Karena setiap syarat saya 1 juz. Ya, ini juz 17. Maghrib 1 juz, isya 1 juz, karena kita masuk malam ke-4 sekarang. Tapi nanti akan ada masa sibuk, Pak. Apakah disibukkan dengan urusan akhirat? Apakah disibukkan dengan urusan dunia? Tapi kebanyakan kata mereka disibukkan dengan urusan dunia. Sampai akhirnya masa senggang yang biasa kita dekat dengan Allah disibukkan dengan bab seperti itu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana hati-hati? Jadi mumpung Allah memberikan rasa ini, waktu ubahnya Allah berikan, apalagi Ramadan seperti ini, detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya sangat berharga di mata Allah. Sampai saya menyampaikan di mana-mana dalam kajian takrib Ramadan, habiskan ke kita, tolong buang itu yang namanya YouTube. Delete dulu sebentar. Instagram, singkirkan dulu. Apalagi game, Pak. Tidak ada game di HP kita jemaah sekalian. Maka saya ingin menghapus WhatsApp, cuma tak enak. Karena sudah kali janjian sama orang banyak yang akan mengganggu ini. Apalagi WhatsApp grup WhatsApp jemaah sekalian, grup alumni segala macam. Habis waktu kita. Karena kita wasmi dan lain sebagainya. Coba kalau kita lihat mata kita disibukkan dengan Al-Quran, dengan zikir di hari Ramadan, istimewa manusia muslim. Faragha qabla syughli. Hati-hati. Masa senggang kita sebelum kita akan bahagia adalah masa sibuk kita tidak bisa berbuat apa-apa jemaah sekalian. Kemudian Allahu Akbar, wa syababaka qabla harami, masa mudamu sebelum nanti tiba masa apa haram ini, masa pikun, masa tua renta. Jadi saya berbangga tadi Pak, Masya Allah membawa acaranya mudah. Ini sudah sinyal positif. Saya di mana-mana lihat masjid Pak, masjid itu ke depan makmur, saya lihat anak mudanya sekalian. Dan masa muda ini masa yang istimewa, tidak akan terulang lagi. Ya, dan kalau sampai lihat perjuangan dari Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sampai akhir zaman, selalu motor utamanya anak muda. Imam motor itu ke arah negatif atau ke arah positif. Dan kita ingin anak muda yang ke arah positif. Makanya nanti ketika nanti pada hari kiamat dikumpulkan manusia akan mendapatkan naungan khusus di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah serta pemimpin yang adil. Langsung pemuda disebut sama Nabi. Syabun nasya' fi ibadatillah. Jadi hati-hati, tidak bisa balik lagi kalau sudah besar menjadi orang tua. Saya Pak umur sudah 61, walaupun perasaan kayak 41, tapi tidak bisa. Ini berdiri begini Pak, sudah terasa kaku sih. Nah, duduk di masjid iktikaf Pak, melonjor sana, melonjor sini, miring sana, miring sini. Kadang pura-pura push up, tidak kuat sudah. Tapi masa muda itu masa yang luar biasa. Tapi justru di sinilah pujian bagi anak muda, masyarakat muslim. Tolong kita yang tua-tua ini Pak, kawal anak muda kita sampai jangan hanya menikmati masjid. Bisa dibawa ke masjid sementara anak sampai lalu sampai tidak sampai aja ke masjid. Rugi besar. Pastikan ketika saya mati ada yang melanjutkan estafeta perjalanan dakwah di masjid ini, masyarakat sini. Silakan sama anak muda seperti ini. Syababaka qabla haramik. Kalau sudah pikun, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa maksimal ya mas saya. Dulu saya hampir di masa umurnya sini kurang 30-an, hampir tiap pekan saya ke kota keluar dulu. Naik bus, naik kereta. Keretanya juga gaya baru. Sekarang sudah tidak bisa lagi langsung sini.
sementara anak mudanya sekarang Pak, gerakan dari pemurtadan pada mereka itu urusan orang mereka juga luar biasa. Maka kita punya tanggung jawab untuk terus menjaga anak muda kita itu cinta kepada rumah Allah, masjid seperti ini. Syabab bi'adha haramin. Kemudian yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah wasihat qabla sabr. Masa sehat sebelum tiba masa sakit. Alhamdulillah semua sehat ya. Mudah-mudahan sampai selesai Ramadan ya sekali. Jaga Pak kesehatan ini. Makan jangan terlalu banyak, tidur juga jangan terlalu banyak. Seimbangkan antara makan dan gerak kita. Ya, gerakkan kaki kita, olahraganya juga dijaga. Ini badan haknya, punya hak untuk kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa li badani 'alaika haqqan." Badan itu punya hak untuk diperhatikan. Wa li 'ainika 'alaika haqqan. Kedua mata juga punya hak untuk diperhatikan. Fa'ti kulli dhi haqqin haqqan. Berikan setiap yang punya hak itu haknya. Jangan sampai kemudian kita sakit-sakit itu akan ditanya oleh Allah, apakah sakit karena sunnatullah yang kita harus sakit, tidak bisa menolak ketentuan Allah, atau sakit karena kita tidak menjaga fisik ini. Kalau sudah sakit Pak, karena kita tidak merawat, peluang-peluang kebaikan yang bisa kita laksanakan. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu Pak ketika sakit, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku dalam kondisi sakit." Bayangkan, aku tidak ingin mati dalam kondisi sakit. Kenapa? Saat sakit Pak tidak maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin meninggal dunia dalam kondisi segar, jihad fisabilillah, mati syahid. Itu yang diinginkan oleh beliau dan ternyata terbukti masyarakat muslim. Nah, yang kelima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terakhir ditutup sama Nabi, wa ghinaka qabla faqr. Masa kaya sebelum tiba masa miskin. Saya lihat dengan sehat-sehat semua ini Pak, seger-seger semua. Mudah-mudahan sehat secara finansial, sehat pula secara fisik, dan sehat semuanya jemaah saya. Saya ingin mengatakan untuk pengajian ini jemaah sekalian, kalau kita bicara ghina, bicara kaya, kaya hati. Nah, kalau kita bicara harta kita sebenarnya, pastikan harta yang saya bawa rumahnya Allah, kesukaannya Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat masjid, masya Allah, monggo Pak, kerubuti rumah yang sebenarnya ini yang kita cinta. Harta kita yang sebenarnya itulah harta yang kita alokasikan di jalan Allah seperti ini. Uang kita yang sebenarnya Pak, uang yang ada kepastian sampai bisa bawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemana itu? Alokasikan bisa di kita. Masjid. Kerebuti barang-barang apalagi Ramadan seperti ini, masyaallah muslimin. Sampai kalau berinfak di luar Ramadan sudah jelas jaminannya dari Allah 700 kali. Sampai berinfak 1 juta Pak, sampai mendepositkan uang sampai di akhirat 700 juta pasti sudah. Di bulan Ramadan dalam hadis disampaikan dikalikan lagi 70 kali Mas sekali. 49 miliar. 1 juta sama dengan 49 miliar di mata Allah. Itulah uang kita yang sebenarnya. Pastikan Pak, kalau bisa sampai lebih nyaman di masjid daripada di rumah kita sendiri. Al-masjidu baitul kulli taqi. Masjid ini adalah rumah bagi orang yang merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran takwa kita Pak, sampai punya peduli pada masjid ini. Dan langsung Allah mengatakan takaffalallah liman kana masjid baita. Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid rumah keduanya, apalagi rumah utamanya, bil amni, akan dibuat aman hidupnya. Ruhnya jiwanya Pak dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jawaz ala sirat, nanti ketika berjalan di sirat Allah pada hari kiamat Pak, dimudahkan dengan masjid yang kita bangun bersama-sama seperti ini. Ila ridwanihi, sampai berjumpa dengan ridhonya Allah, wa ila jannatihi na'im, dan kita bersama-sama berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak, jangan sampai sangka orang yang ngasih hasil satu begini Mas sekalian, terus merasakan tenangnya, khusyuknya Pak. Sebanyak orang salat presiden yang merasa tenang, sebanyak itu pula pahala yang ada kepada orang yang nyumbang pada masjid ini. Man bana masjid, banallahu baitan fil jannah.
orang yang membangun masjid memikirkan masjid dan harus didirikan rumah saya yang kedua. Allah Akbar. Allah siapkan villa khusus di surga Allah Subhanahu wa taala. Banallahu baitan fil jannah. Aku siapkan villa khusus di surga pun. Artinya ada kepastian, Pak. Orang pembangun masjid, termasuk juga takmirnya, bagian dakwahnya, sampai masjid ini hidup semua merasa tenang di masjid. Villa yang disiapkan oleh Allah kepada kita, masyaallah. Pastikan ya, untuk masuk pada ibadah tadi. Setelah Allah masuk pada wal fajri wa layalin ashr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tidak mau waktunya terbuang percuma, jiwa yang betul-betul badannya dijaga kesehatannya karena ingin maksimal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang waktunya Pak tidak terbuang percuma, dimanfaatkan pada sesuatu yang bermanfaat. Jiwa yang hartanya dialokasikan untuk menegakkan aturan Allah, rumahnya Allah, proyeknya Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang kemudian masa senggangnya Pak disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udkhul jannati, kemudian masuk ke surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan sampai Pak diakui sebagai hamba Allah dan diakui sebagai jiwa yang tenang. Karena 5 hal ini Pak telah kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi permenangan kita semua insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan ini tuntas bisa kita laksanakan. Puasa dengan sempurna, salat kita sempurna, bacaan kita juga sempurna, harta yang kita miliki alokasikan kemudian juga disempurnakan oleh Allah sesuai tepat sasaran kita berbaginya. Kemudian waktu yang kita punya juga menjadi waktu yang bermanfaat dan barokah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma fadna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, wasaddid lana bil Qur'an, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa salih a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah